Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Hairunisa dari manajemen bisnis. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan teman-teman saya materinya itu Recognizing Employee Contribution with Pay. Di sini saya sendiri Rizka Hairunisa dengan NIM belakang 21 dan dilanjutkan oleh Dika, Irfan, Sharon, dan Alfi. Di sini ada tujuan-tujuan atau upah kompensasi bagi organisasi karyawan. Satu, menarik dan memelihara kualitas karyawan dan yang diinginkan. Kedua, yaitu adalah menjamin perilaku adil dan layak. Yang ketiga, yaitu memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya secara terus-menerus dan berusaha untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis strategik organisasi. Keempat, ini menegakkan nilai-nilai kunci organisasi dan budaya organisasi yang diinginkan. Dan yang kelima, mengarahkan dan menegakkan perilaku karyawan yang diharapkan. Keenam, menjamin kompensasi dijaga pada tingkat kompetisi yang diinginkan. Yang ketujuh, mengawasi biaya-biaya kompensasi. Yang kedelapan, menjamin nilai optimum bagi masing-masing pengeluaran kompensasi dolar. Yang kesembilan yaitu memenuhi persyaratan-persyaratan hukum. Yang kesepuluh, menjamin perlakuan adil dan layak. Yang kesebelas, pengukuran secara akurat dan tepat imbalan kinerja dan berkontribusi pada pencapaian tujuan-tujuan bisnis strategik organisasi. Yang ke-12 yaitu memberikan perubahan kompensasi yang layak didasarkan pada kinerja, promosi, transfer, atau perubahan kondisi. Dan yang terakhir, nomor 13 yaitu memberikan kompensasi reguler dan tinjauan kinerja. Slide ketiga yaitu terdapat aktivitas pertama yaitu ada how does pay influence individual employee, dan yang kedua yaitu ada teori keterikatan gaji dan individu, dan yang ketiga ada agensi teori, yang keempat ada how does pay influence labor force composition, dan yang kelima ada survei upah, yang keenam terakhir yaitu ada program. Activities 1. How does pay influence individual employee? Rencana upah umumnya digunakan organisasi untuk membangkitkan, mengarahkan, atau mengontrol perilaku karyawan. Kebanyakan karyawan membandingkan upah mereka dengan upah pihak yang lain, khususnya dalam pekerjaan-pekerjaan atau jabatan yang sama. Teori keterkaitan gaji dan individu. Reinforcement Theory, Law of Effect dari E.L. Thorndike menyatakan bahwa suatu respon diikuti oleh sebuah imbalan adalah lebih disukai untuk berulang di masa depan. Ekspektasi teori. Ekspektasi teori adalah teori yang mengatakan bahwa motivasi adalah fungsi dari valensi, instrumentability, dan ekspektasi. Yang ketiga ada agensi teori. Teori ini memfokuskan pada kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan yang beragam dari organisasi dan cara-cara di mana kompensasi karyawan dapat digunakan untuk menyatukan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan tersebut. Prinsipal dalam agensi teori adalah individu, contoh pemilik, yang berusaha mengarahkan perilaku individu lainnya. Agen dalam agensi teori adalah individu yang diharapkan bertindak sesuai keinginan prinsipal atau pemilik. How does pay influence labor force composition? Sistem upah yang berbeda ditampilkan untuk menarik individu-individu dengan bakat dan nilai-nilai personalitas yang berbeda. Implikasinya adalah bahwa rancangan program-program kompensasi perlu secara hati-hati dikoordinasikan dengan strategi bisnis dan SDM. Survei upah. Survei upah merupakan kendaraan untuk mengaitkan tingkat upah organisasi dengan tingkat upah dari pekerjaan-pekerjaan yang sama dalam organisasi lain.
Survei upah merupakan kunci utama dalam rancangan program kompensasi organisasi. Data survei memberikan bahan mentah bagi penilaian pekerjaan dengan menerjemahkan ukuran pekerjaan. Program pengupahan, merit pay, incentive pay, profit sharing, ownership, skill based, and balance scorecard. Lalu ada program pengupahan. Yang pertama adalah merit pay. Merit pay adalah kenaikan upah tahunan biasanya dikaitkan dengan rating penilaian kerja. Yang kedua ada incentive pay. Incentive pay, upah yang terkait dengan kinerja memberikan imbalan pada karyawan atas prestasi aktualnya terlepas dari senioritas atau jam kerja. Yang ketiga ada profit sharing. Rencana kompensasi di mana pengupahan didasarkan pada ukuran dari kinerja atau keuntungan dan tidak menjadi bagian dari upah dasar karyawan. Yang keempat ada skill base. Suatu sistem yang kompensasikan karyawan pada dasar keterampilan yang terkait pekerjaan dan pengetahuan yang dimiliki. Yang kelima ada balance scorecard. Suatu pendekatan yang berusaha untuk menyeimbangkan tujuan bertingkat. Yang keenam ada ownership. Kepemilikan karyawan mirip dengan profit sharing dalam hal-hal tertentu, seperti mendorong karyawan untuk memfokuskan pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Kenyataannya, dengan kepemilikan, fokus ini menjadi semakin kuat. Managerial and executive pay. Upah eksekutif dan manajerial jauh lebih tinggi dari karyawan biasa, dikarenakan kemampuan penting mereka untuk mempengaruhi kinerja organisasi. Top manajer dan para eksekutif adalah kelompok penting secara strategis yang mendapatkan perhatian khusus kompensasi upah. Scars mengaitkan kompensasi eksekutifnya dengan pencapaian tujuan-tujuan seperti mengarahkan pertumbuhan keuntungan, menjadi customer atau centric, mempercepat pengembangan suatu keragaman budaya kinerja tinggi, memfokuskan pada produktivitas dan keuntungan. Process and context issue. Yang pertama ada partisipasi karyawan dalam pembuatan keputusan, yaitu keterlibatan dalam rancangan dan implementasi kebijakan upah terkait dengan kepuasan upah dan kepuasan kerja yang lebih tinggi. Umumnya karena para karyawan memiliki pemahaman yang lebih baik dan komitmen yang lebih besar terhadap kebijakan kalau mereka dilibatkan. Jadi setiap karyawan itu harus memiliki insight pemahaman yang baik dan harus komitmen, mempunyai juga komitmen dan harus berkontribusi terhadap perusahaan. Komunikasi dalam melakukan setiap perubahan adalah penting untuk menentukan seberapa penting untuk mengkomunikasikan alasan-alasan bagi perubahan tersebut kepada karyawan. Jadi komunikasi itu sangat penting terhadap perusahaan. Tidak akan berjalan lancar apabila tidak terjalin komunikasi dengan baik. Upah dan proses. Bagi karyawan, keinginan untuk menambah bonus keuangan sebenarnya tidaklah terlalu penting dibandingkan dengan jumlah faktor di luar upah, khususnya keinginan untuk mempengaruhi dan mengendalikan mengenai bagaimana pekerjaan mereka diselesaikan. Yang paling terpenting itu adalah upah bagi karyawan. Kalau bonus itu nggak terlalu penting karena itu tidak termasuk keinginan untuk mempengaruhi dan menentukan bagaimana pekerjaan mereka diselesaikan. Jadi yang diutamakan itu adalah upah. Jadi kesimpulannya, ya upah adalah bagian penting dari manajemen sumber daya alam manusia strategi. Kebijakan dan praktek pemberian upah harus mendukung perilaku karyawan yang membantu mencapai tujuan bisnis strategi organisasi dan mendorong budaya yang diinginkan. Jadi kebijakan dan praktik pemberian upah harus mendukung. Jadi tanpa adanya suatu pendekatan sistematik terhadap upah, organisasi itu akan mengalami kesulitan dan dalam memantau efektivitas biaya, kepatuhan hukum, kesetaraan upah, hubungan antar upah dan kinerja. Dan
program upah tersebut tidak mendukung strategi bisnis organisasi. Jika tidak ada suatu pendekatan sistematik akan mengalami kesulitan. Kurang lebih seperti itu. Lalu 4 langkah dalam pengendalian organisasi. Menetapkan standar kinerja, sasaran atau target sebagai dasar untuk evaluasi kinerja. Langkah pertama, mengukur kinerja nyata aktual. Langkah kedua, membandingkan kinerja nyata dengan standar kinerja yang telah ditetapkan. Langkah ketiga, mengevaluasi hasil dalam melakukan tindakan koreksi jika standarnya tidak tercapai. Langkah keempat, 4 langkah dalam pengendalian organisasi. Iya, kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.